tumala beriku Dr. Haja Kembondaeng Emhum Yami Antu Pembimbing Makasihreku tumala beriku Dr. Asia MSS MPD Pembimbing Makaruaku tumala diriku Dr. Idawati SPD MPD Yami Antu Penguji Makasihreku tumala diriku Ibu Aswati Asri SPD MPD Yami Antu Penguji Makaruaku. Jikmi perkenalkan arenku Risna Baturi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah angkatan 2016. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks papasan Tariolo transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan latar belakang. Sebagaimana diketahui bahwa di Sulawesi Selatan sejak lama dikenal memiliki keanekaragaman budaya yang bernilai tinggi. Nah, salah satu suku Makassar salah satu suku bangsa yang beruntung memiliki aksara sehingga aspek kebudayaan pada masa lampau masih dapat tersimpan dalam naskah lontara. Salah satu bentuk naskah lontara Makassar yang berhubungan dengan kearifan dan syarat dengan nilai karakter dikenal dengan istilah papasan Toriolo. Papasan Toriolo yakni pesan-pesan, nasihat atau wasiat. Dalam kasana kesusastraan Makassar yang dikenal dengan budaya Sipaka Tau, Sipaka Lakbiri, Sipaka Siriki, Sipaka Pacei, Sipainga. Nah, budaya Sipaka Inga tergambar melalui papasan yang dituturkan dari pemberi pesan atau yang diberi pesan. Selanjutnya, motivasi peneliti menggali kearifan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk menemukan kembali identitas bangsa yang bergeser jika tidak ingin dikatakan hilang dari kehidupan masyarakat karena proses persilangan dialektis atau karena diakulturasi dan transformasi yang telah terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan di era globalisasi seperti sekarang ini. Jadi upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan kebudayaan bangsa di atas dasar identitas sejumlah etnik yang mewarnai Nusantara. Adapun penelitian yang relevan yaitu yang dilakukan oleh Dedi Gunawan Saputra pada tahun 2017 dengan judul Pemahaman Nilai-nilai Papasan dalam Meningkatkan Karakter Bangsa yang Berkearifan Lokal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dedi terletak pada pemahaman nilai-nilai papasan dalam peningkatan karakter bangsa yang berkearifan lokal, sedangkan yang diteliti peneliti adalah nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks papasan Tauriolo transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim. Objek yang membedakan di sini peneliti ini adalah papasan. Selanjutnya penelitian yang relevan yang kedua yang dilakukan oleh Arfandi Kubas pada tahun 2018 dengan judul Kemampuan Memahami Makna Papasan Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 atau Sopeng Kabupaten Sopeng. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Arfandi terletak pada makna papasan, sedangkan peneliti meneliti nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks papasan tersebut. Adapun alasan peneliti mengambil judul nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks papasan Toriolo transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim karena tidak kepedulian generasi muda Sulawesi Selatan khususnya daerah masyarakat suku Makassar terkait kurangnya pengetahuan mereka tentang keberadaan teks tersebut yang terdapat di berbagai naskah yang kini tersebar luas. Oleh karena itu kita harus menggali melestarikan kebudayaan agar terhindar dari kepunahan. Papasan perlu diimplementasikan dan disebarluaskan agar ajaran-ajaran moral yang terkandung bukan hanya menjadi milik generasi nenek moyang atau masyarakat penduduknya, melainkan juga ajaran
tersebut dapat diserap oleh sebagian besar masyarakat, terutama bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun rumusan masalah yaitu nilai-nilai moral apakah yang terkandung dalam papasan Tauriolo, transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks papasan Tauriolo, transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama di sini ada kearifan lokal. Menurut Rahyono 2009, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Selanjutnya, sastra daerah telah menjadi gambaran pemikiran masyarakat pemiliknya dengan mengetahui gambaran tersebut. Selanjutnya, sastra Makassar. Nah, dalam Kasana Kesusastraan Makassar terdapat jenis kesusastraan klasik yang mengandung ajaran moral. Papasan Tauriolo. Papasan Tauriolo sebagaimana judul yang dimasukkan di tulisan ini adalah pesan wasiat atau petua daripada leluhur atau orang-orang dahulu. Nilai moral. Menurut Sulisiorini pada tahun 2011 halaman 1, moral bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu moral individual, moral sosial, dan moral religi. Adapun kerangka pikir dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti memulai dari sastra daerah. Di sastra daerah ini terdapat sastra klasik Makassar. Nah, kemudian sastra klasik Makassar terdapat papasan Tauriolo. Kemudian peneliti akan mencari di nilai-nilai moral yang terkandung dalam papasan Tauriolo. Adapun nilai-nilai moral ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu moral individu, moral sosial, dan moral religi. Kemudian peneliti menganalisis, lalu analisis ketemuan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Definisi istilah ada 3, nilai moral, papasan Tauriolo, transliterasi. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kutipan yang menggambarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam papasan Tauriolo, transliterasi, dan terjemahan Zainuddin Hakim. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks papasan, bahasa Makassar, transliterasi Zainuddin, transliterasi dan terjemahan Zainuddin Hakim. Instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang menjadi instrumen kunci adalah penelitian sendiri karena berperan dalam melaksanakan proses penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 2 yang dilakukan oleh peneliti, yaitu teknik baca dan teknik catat. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Untuk menghilangkan keraguan terhadap data yang telah diperoleh adalah teknik keabsahan data. Data yang meliputi yang pertama perpanjangan pengamatan, 2 meningkatkan ketekunan, ketiga triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data ada 3 tahap, yakni tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Ini menurut Millens dan Huberman pada tahun 2014. Baik, itulah yang sempat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.